Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap maya di Zoom meeting mata kuliah metodologi penelitian pendidikan pertemuan ke-10 berarti ya. Jadi setelah UTS kita kemarin selama bulan Ramadan 2 pertemuan berarti 89, hari ini ke-10 setelah libur panjang, libur lebaran. Nah, jadi Ibu ucapkan terlebih dahulu minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika selama 9 pertemuan atau sebelum-sebelumnya ada salah atau hilaf yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Sama juga kalian juga sama Ibu sudah maafkan, mudah-mudahan kita bisa kembali fitri ya setelah Idul Fitri kemarin. Amin. Oke, hari ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya setelah kita kerjakan. Terakhir kita mengerjakan mengenai judul ya. Jadi kalian sudah punya judul masing-masing yang sudah Ibu ACC. Jadi atau masih ada yang belum punya judul, yang belum masih sejudul atau semuanya sudah? Ada Bu, ada yang belum Bu. Ada yang belum? Siapa yang belum? Anak cowok sama Rizky Tiara sama Ayu. Rahma. Rizky Tiara Ayu, ada nggak sekarang orangnya? Ada Bu, saya. Kenapa belum? Sebenarnya udah punya judul, kan waktu itu pernah ngechat Ibu kan di WA, tapi lupa ngelis di grup Bu judulnya. Oh, tapi udah ada? Udah. Oh, udah. Oke, berarti tinggal di list di grup ya. Oke. Ya. Selain Rizky, siapa lagi anak cowok teh, Rahma, anak cowok? Akbar, Irfan, Muhammad Aldi, sama Aldi Malalang. Nah, si Lalang itu ada nggak Lalang tuh? Lalang tuh nggak ikutan UTS. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya, Rahma ya? Nggak ada Bu. Aldi ada nggak? Muhammad Aldi? Mereka emang nggak pernah kuliah? Aldi Gunawan ada Ibu. Aldi belum punya judul? Sudah Ibu, sudah. Tapi sama belum di list di grup aja. List dong, ya. List di grup ya, biar PJ-nya tahu. Oke, berarti udah ya Rama, Aldi. Terus siapa lagi tadi? Irfan udah? Irfan udah Bu. Coba udah belum list di grup juga. Iya udah. Udah ACC Ibu udah? Udah waktu itu nge-WA ke Ibu. Oke, berarti ya. Udah. Saya belum nge-list di grup Bu. Dasar ya ini. Ya. Oke, terus siapa lagi Rama? Akbar ada nggak? Akbar? Nggak ada. Oh, berarti yang belum itu Akbar sama Lalang berarti ya? Sama Aldi Tri. Siapa? Aldi Tri. Aldinya ada 2 Bu. Oh, Aldi Tri. Kalau ini Aldi, Muhammad Aldi. Aldi Gunawan. Oh, Aldi Gunawan. Aldi Tri, ada nggak Aldi Tri? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Aldi Tri, bicara saja deh. Aldi Tri, Lalang. Satu lagi siapa tadi? Akbar. 3 berarti. 3 orang lagi ya, Rahma ya? Ya Bu. Ya, oke. Tapi 3-3-nya nggak ada berarti ya sekarang. 3-3-nya nggak masuk Zoom berarti. Oke. Yang kemarin kan kalian sebetulnya sudah materinya sudah Ibu tuliskan di e-learning juga ya. Tapi hari ini kita akan mulai menyusun proposal dari poin pertama judul. Kalian kan sudah punya judul, jadi dari judul yang kalian kemarin ambil yang sudah kita sama-sama sudah kita sama-sama pilih. Nanti kita susun isi dari proposal tersebut. Nah, tapi sebelum kita menyusun proposal tersebut, kita
Ibu jelaskan terlebih dahulu secara umum ya yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi Ibu tampilkan ini kemarin kan kita bahas dari proposal penelitian ya, dari judul. Nah, dari sini ya. Oke, sedikit tentang proposal skripsi. Kalian sebetulnya kemarin sudah baca ya, tapi karena mungkin asinkronus ada yang baca, ada juga yang nggak, harusnya sih baca semua ya. Tapi ini Ibu jelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita susun nanti ke depannya. Ini sampai pertemuan ke-16 berarti ya, 15 dan 16-nya UAS ya. Kita akan susun satu buah proposal skripsi yang judulnya sudah kita tentukan dan akan kita buat. Dan ini sebagai untuk mata kuliah ini dulu sebagai UAS ya. Nanti ujian akhir semesternya pakai proposal ini yang kalian harus buat sendiri karena nanti di akhir akan Ibu cek Turnitin ataupun plagiatnya ya. Jadi kalau kalian copy paste nanti kelihatan gitu ya. Maksimal plagiatnya atau Turnitinnya itu 30%, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti sudah tidak termasuk penelitian atau karya ilmiah ya. Oke, proposal skripsi yang akan kita susun ini berguna juga nanti untuk kalian skripsi ya. Nanti seminar proposal itu boleh pakai proposal yang ini ataupun boleh yang lain, tapi intinya kalian sudah pernah mempelajari dan sudah pernah menyusun. Kalaupun nanti membuat yang baru tidak kebingungan lagi, jadi tinggal mengedit yang sudah ada, tinggal melihat contoh yang sudah ada gitu ya. Oke, proposal skripsi itu apa? Kalian juga pasti sudah tahu proposal skripsi ini merupakan rancangan penelitian yang akan dilakukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penelitian skripsi. Jadi kalau di proposal itu kata-katanya selalu penelitian akan dilaksanakan atau akan dilakukan atau peneliti akan melakukan. Nah, semuanya itu berupa rencana, semuanya berupa rancangan. Jadi tidak ada kepastian. Maksudnya penelitian ini sudah dilakukan enggak kan, semuanya berupa rancangan penelitian. Tapi ini tuh sebagai acuan dalam penelitian skripsi nantinya gitu. Kalau di skripsi itu kan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi gitu ya. Bab 4 hasil, bab 5 kesimpulan. Nah, di skripsi ini, proposal skripsi ini tuh ada 3 bab yang di dalamnya gitu. Jadi di proposal skripsi nanti kalian buat pendahuluannya juga, buat kajian teorinya juga, buat metodologinya juga. Jadi ketika kalian sudah proposal skripsi, artinya udah setengah jalan tuh kalian udah lakukan. Nanti tinggal penelitian, hasil, kesimpulan, udah deh lulus gitu, sudah SPD gitu. Jadi sepenting itu gitu proposal skripsi. Makanya kalian harus melaksanakannya atau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar gitu. Jangan sampai cuman copy paste. Makanya yang judulnya belum tuh pasti nanti ketinggalan gitu. Ibu juga nggak tahu nih, mungkin nanti nilainya kosong. UAS itu kan bisa 50% gitu ya. Itu harus diperhatikan. Berarti yang belum harus segera menyetorkan judulnya. Karena kalau tanpa judul tuh kita nggak bisa maju kan ya. Kalau nggak ada judul nggak bisa maju ke yang lain. Itu harus judulnya dulu. Oke, ini pengertian proposal skripsi. Tujuannya sama, tadi sudah disebutkan, memandu mahasiswa dalam melakukan penelitian, terutama di kajian akademisnya. Kemarin sudah kita tentukan judul, dan judulnya sudah sesuai dengan akademis kita ya, di PGSD, jadi sudah sesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Nah, sistematika. Bedanya proposal dengan skripsi. Kalau di skripsi itu ada bab-bab gitu ya. Kalau di proposal itu tidak ada, semuanya berupa poin per poin gitu. Jadi nanti ada poin A, B, C, D, E gitu sampai terakhir poin misalnya H gitu. Nah, itu semuanya poin per poin, tidak ada bab gitu. Nah, sistematikanya sama, di bagian pembuka ada halaman sampul. Jadi nanti kalian susun proposal itu, yang pertama tuh halaman sampul. Sampul itu cover ya. Nanti covernya seperti biasa, judul, terus logo, terus nama kalian, NPM, terus nanti di bawah biasa prodi, fakultas, dan universitas sama tahun gitu. Itu halaman sampul. Selanjutnya halaman pengesahan. Nah, kalian kalau nanti proposal skripsi sesungguhnya atau seminar proposal nanti, itu ada halaman pengesahan, itu penguji ya, penguji 1, 2, tapi ini karena untuk
latihan boleh dikosongkan, tapi minimal kalian sudah punya formatnya, kalian sudah buat. Jadi nanti kalau suatu hari kalian butuh tuh tinggal diisi aja. Gitu. Terus kata pengantar sama seperti yang kalian suka buat. Jadi kata pengantar dari mulai pendahuluan itu, misalnya Bismillah atau Alhamdulillah, puji syukur gitu, itu bisa. Atau beberapa juga ada yang menuliskan ucapan terima kasih di sini. Kalau mau dipisah juga boleh. Terus apalagi ya, meminta masukan biasanya gitu ya. Masukan dan saran ditunggu untuk peneliti gitu. Selanjutnya sama daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran seperti yang biasa kalian buat di makalah itu sama daftar isi seperti itu. Nanti tabelnya, daftar gambar, dan sebagainya ini sama ya, daftar-daftar. Nah, yang sangat penting yaitu isi proposalnya. Tadi yang Ibu bilang, proposal tidak berdasarkan bab, tapi menggunakan penomoran awal dengan huruf kapital. Jadi, A kapital, B kapital, sampai poin terakhir kapital semua. Contohnya ini ya. Poin pertama, judul. Jadi nanti kalian isi proposalnya itu A judul, nanti di bawahnya tulis judul yang kemarin kita sepakati. Yang B latar belakang, nanti uraikan latar belakangnya itu seperti apa yang akan kita tuliskan di masalah yang kita akan bahas ya. Selanjutnya C identifikasi masalah, nanti kita bahas satu-satu ya isinya apa. Yang D rumusan masalah, nanti juga isinya apa, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Nah, poin judul ini di cover ya, nanti deskripsi. Latar belakang sampai definisi operasional ini kalau deskripsi itu bab 1. Jadi nanti kalau kalian udah buat proposal sampai sini, sebenarnya kalian udah nulis bab 1 penelitian skripsi gitu. Jadi sangat memudahkan kalian proposal ini untuk nanti deskripsi gitu ya. Ini bab 1. Dari ini kajian teori, kerangka pemikiran, hipotesis. Ini kan kemarin banyaknya eksperimen juga ya, kuasi eksperimen. Jadi pakai hipotesis penelitian nanti yang didasarkan uji statistik. Ini semuanya bab 2. Jadi nanti isi bab 2 kalian juga udah punya gitu. Si bab 2-nya ini ada juga di proposal dan nanti kalian tinggal pindahan di bab 2 skripsi gitu. Meskipun nanti mungkin di skripsi bisa ditambahkan lebih banyak, bisa lebih dalam, bisa lebih ditambahkan lagi, tapi di proposal minimal kan sudah punya bekal untuk mengembangkan itu semua. Selanjutnya nih poin K, L, M, N, O gitu ya. Ini semuanya tuh di bab 3 skripsi gitu. Kalian udah sampai bab 3 ini. Jadi nanti tinggal udah seminar itu tinggal kalau di ACC seminar jadi kalian tinggal penelitian dan bab 4. Jadi bisa kalian lulus tepat waktu dengan cepat kalau memang sudah mempersiapkan ini dengan baik gitu ya. Nah, ini metode populasi. Nanti kita akan bahas poin per poinnya dan Ibu pandu kalian untuk menyusunnya biar tidak terlalu ini. Yang penting ada gambaran dulu, nanti di rumah kalian uraikan lebih lanjut dan di-upload setiap minggunya. Jadi kalau setiap minggu ini jadi tugas, nanti di akhir jadi nilai UAS. Tapi yang pasti yang di akhir itu memang harus sudah bagus gitu ya, biar nilainya juga bagus. Nah, bedanya kalau di skripsi ini jadwal penelitian nggak ada. Jadi jadwal penelitian ini hanya untuk di namanya proposal ya, karena ini rancangan, jadi kita harus menentukan jadwal penelitiannya itu seperti apa. Dan terakhir sama dengan karya ilmiah yang lain itu harus ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini sebagai ini kan kita pasti merujuk ke teori tertentu atau merujuk ke pendapat tertentu. Nah, ini harus kita tuliskan referensinya di daftar pustaka. Gitu. Penulisan daftar pustaka juga sama seperti biasa yang kalian ambil ya. Jadi disesuaikan. Oh iya, ini tuh sebetulnya ada di buku panduan penulisan karya tulis ilmiah FKIP Unpas gitu. Nah, itu kalian sudah punya atau belum? Biasanya nanti dikasih sih di mungkin semester 7 atau dari sekarang sudah ada belum? Sudah punya belum buku panduan penulisan KTI, karya tulis ilmiah? Belum, Bu. Belum. Oke, belum ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pas nyusun skripsi itu pasti kalian punya ya. Jadi nanti bisa jadi referensi gimana cara menulisnya. Gitu.
Kalaupun enggak nanti Ibu bisa kirim juga di yang tahun ini gitu ya. Tahun kalian mungkin 2023 kan nanti ya. Karena sekarang masih semester 6. Oke. Nah, secara umum tuh ini yang akan kita tulis beberapa minggu ke depan. Setiap pertemuan akan Ibu akan lihat progresnya, setiap poin per poinnya. Nanti kalian upload di learning hasilnya. Nah, yang hari ini, tugas tagihan hari ini kita sama dengan kelas yang tadi, kita akan menuliskan dari judul sampai kajian teori, sampai sini. Poin A sampai H ya. Nanti ada di sini tadi ada batasan masalah juga. Jadi sampai batasan masalah sampai I. Jadi ini tuh di buku panduan itu ada yang sifatnya wajib dituliskan, ada yang sifatnya opsional gitu. Jadi boleh dituliskan, boleh enggak. Dan di sini ada yang misalnya opsional itu ada batasan masalah. Nah, itu boleh ditulis, boleh enggak. Tapi yang ini wajib ditulis gitu. Nanti poin-poinnya bisa kalian pilih. Tapi nanti akan Ibu contohkan kalau yang misalnya pakai batasan masalah. Poin sampai kajian teori yang akan nanti kita bahas sampai hari ini ya. Oke, ini kok bisa ya? Bentar, bisa maju. Oke. Tadi sampai mana? Oke. Ya ini ya, tadi poin per poinnya, proposal skripsi udah. Selanjutnya ini judul sudah, kemarin sudah kalian bahas juga. Selanjutnya masalah penelitian. Nah, ini nanti kita tuliskan di latar belakang masalah ya. Nih, latar belakang masalah, identifikasi masalah. Oke. Itu poin-poin yang akan ada. Latar belakang masalah itu kita menjelaskan bagaimana masalah itu kita akan uraikan. Contohnya kan di judul itu kita menjelaskan kalau model pembelajaran misalnya ini berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, itu tuh kita jelaskan kenapa kita mengambil model pembelajarannya ini, kenapa kita mengambil hasil belajar. Itu di sini dijelaskan di latar belakang. Nah, identifikasi itu inti-inti dari latar belakang itu apa aja. Nanti Ibu ada contohnya biar nanti kalian lebih memahami ya. Tapi lanjutkan dulu. Setelah identifikasi, nah ini udah berpindah belum? Tadi harus gini dulu nih, baru berpindah. Setelah identifikasi itu ada yang juga nulis batasan masalah dulu. Jadi batasan masalah, rumusan masalah, baru tujuan penelitian. Batasan masalah ini kadang-kadang penelitian yang kita tulis itu misalnya terlalu luas dan kita mau membatasi masalahnya biar lebih fokus misalnya. Contohnya, misalnya kita mau membatasi pembelajaran yang kita buat itu hanya pada materi misalnya operasi hitung pecahan, tidak pecahan secara banyak misalnya kalau di matematika. Nah, itu bisa kita tulis di batasan masalah karena kita rasa materi pecahan itu terlalu luas, misalnya kita hanya fokus ke operasi hitungnya aja, itu boleh dituliskan biar lebih fokus. Contoh batasan masalah, oh ya ini rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu berupa pertanyaan ya. Nanti pertanyaan yang akan kita jawab dengan proses teknik analisis data dengan karakteristik rumusan masalah. Dan nanti hasilnya itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Makanya rumusan masalah ini jadi penentu utama arah penelitian kita tuh mau kemana tuh di rumusan. Jadi kita rumuskan seperti apa untuk nanti diuraikan di hasil dan simpulan juga nanti kesimpulan itu berdasarkan rumusan masalah. Jadi nanti kita samakan ya bentuk rumusan masalah seperti apa biar lebih terarah. Tujuan penelitian ini sama dengan rumusan masalah tapi nanti kata-katanya hampir sama tapi di depannya depannya itu berbeda. Biasanya kalau rumusan masalah kan bagaimana proses pembelajaran. Nah, ini untuk mengetahui proses pembelajaran gitu biasanya.
Tapi jumlahnya itu sama dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 4, tujuannya juga ada 4 gitu. Jadi semuanya sesuai. Nanti kita lihat ya contohnya semuanya kata-katanya itu sesuai. Ini contoh karena nggak ada ini eksperimen ya, kuasi eksperimen. Contohnya ini gambaran proses pembelajaran. Ini prosesnya dulu kita lihat, baru nanti apakah terdapat perbedaan hasil belajarnya. Ini pakai uji T. Nah, nanti di metodologi kita bahas ya analisis uji T-nya itu seperti apa. Peningkatan ini pakai rumus namanya normalitas gen atau N-gen normalisasi. Ini juga ada, nanti kita bahas. Seberapa besar pengaruh itu pakai efek size gitu. Nah, minimal kalau Ibu sarankan yang kuasi eksperimen itu minimal 2 ini. Semuanya lebih bagus sih, lebih lengkap gitu ya. Tapi kalau mau 2 juga apa-apa. Nah, ini kuasi tujuannya sesuaikan dengan tadi rumusan masalah ya. Tadi sama kata-katanya, bedanya ini untuk mengetahui gambaran proses, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan gitu ya. Ini korelasi, ada yang korelasi enggak? Ini korelasi itu pertama variabel X-nya, kedua variabel Y-nya, yang ketiga apakah terdapat hubungan atau tidak prestasi belajar dengan misalnya kalau ini minat membaca ya. Nah, ini studi kasus. Oke. Itu yang sampai tujuan ya, tujuan penelitian. Sekarang secara umum dulu kita lanjut ke manfaat dan definisi operasional. Manfaat penelitian sama ya. Jadi di buku panduan itu nanti kalian akan temukan manfaat teoritis, manfaat dari segi kebijakan, manfaat praktis. Biasanya yang diwajibkan itu teoritis dan praktis. Teoritis itu manfaat yang berhubungan dengan teori yang kita ambil gitu. Dan kalau praktis itu biasanya penggunanya seperti apa atau pembaca misalnya untuk guru, untuk siswa, untuk sekolah misalnya itu bisa praktis. Nah, ini contohnya ya. Manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan referensi, manfaat praktis menambah wawasan kemampuan bagi menulis, bagi siswa, bagi guru gitu. Bagi sekolah itu bisa. Selanjutnya definisi operasional. Ini membahas tentang judul. Jadi kita menjelaskan judul itu di definisi operasional. Contohnya judulnya tentang model pembelajaran cooperative learning tipe NHT misalnya. Nah, kita bahas NHT itu apa di definisi operasional gitu. Terus hasil belajar yang kita teliti itu apa, kita bahas juga di definisi operasional. Minimal poin di definisi operasional itu ada 2, yaitu variabel X dan variabel Y. Oke, sampai sini definisi operasional. Terakhir kajian teori ya. Kajian teori. Oke, ini. Ya, ini bisa kalian baca juga di e-learning, udah Ibu sampaikan. Menyusun teori. Nah, nanti kajian teori itu biasanya juga sama uraian-uraian teori mengenai variabel X, variabel Y, atau bisa juga poin-poinnya itu bisa teori kependidikan dulu, teori pendekatan atau model yang dibahas atau variabel X, variabel Y itu tentang hasil belajarnya atau kemampuannya, kemampuan pemahaman, kemampuan apapun itu, dan tema yang dibahas. Nah, atau misalnya materi atau tema yang dibahas juga penelitian-penelitian terdahulu. Nanti kita akan bahas sampai sini, sampai penelitian terdahulu. Nah, sekarang siapkan alat tulis, terus atau pakai Word boleh, atau pakai alat tulis manual, maksudnya pakai pensil dan pulpen boleh. Kita mulai menyusun rancangan apa aja yang akan kita isi di proposal nanti. Oke, sudah siap? Sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah, halo? Halo? Ya terdengar ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, poin pertama yang kita tulis itu, ini tadi
Ibu nggak tulis lagi. Ini contohnya nih ya. Poin pertama kita tulis A titik judul. Kapital A titik judul. Isi judul yang sudah kita kemarin sepakati. Contohnya ini judulnya pengaruh penggunaan model kooperatif tipe TAI terhadap hasil belajar siswa. Silakan kalian tulis judul yang kemarin kita sepakati. Sudah? Sudah belum? Halo? Halo, halo. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, yang kedua tulis B latar belakang. Ini, B latar belakang masalah. Oke, sudah? Nah, di latar belakang masalah ini biasanya ada yang beberapa pembimbing mungkin ada yang minta dari secara umum dulu. Pengertian pendidikan adalah nanti hubungannya dengan pembelajaran di SD atau dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan itu seperti apa. Tapi kalau boleh dari umum, tapi kalau yang pasti, kalau menurut Ibu tuh yang paling penting itu ada mulai dari belajar dan pembelajaran. Misalnya belajar itu adalah apa, pembelajaran itu adalah seperti apa gitu. Misalnya secara teori belajar itu adalah perubahan tingkah laku dari yang tahu menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa misalnya. Dan dengan belajar itu harus dilakukan pembelajaran, itu proses pembelajarannya itu harusnya misalnya student center itu siswa aktif, terus hasilnya nanti bagus gitu ya kalau misalnya sesuai dengan teori. Jadi ini semuanya teoritis gitu. Nah, namun gitu kan harusnya itu pembelajarannya itu misalnya tadi harusnya pembelajaran itu student center. Namun gitu, atau di lapangan atau kalian observasi, namun hasil observasi di lapangan ternyata nilai rata-rata siswa masih di bawah KKM misalnya, atau nilai rata-rata siswa atau hasil belajar siswa masih rendah gitu. Atau yang kemampuannya ini dihubungkan dengan variabel Y ya, atau misalnya ngambil kemampuan pemahaman misalnya. Namun di lapangan kemampuan pemahaman siswa terhadap materi itu masih rendah. Nah, itu kita harus cari referensinya dari mana dan kita bandingkan dengan hasil observasi kita. Nah, hasil observasi itu bisa kalian yang kemarin PLP misalnya, atau kalian ngajar di sekolah atau pernah melihat kejadian di sekolah, ataupun kalau tidak pernah langsung itu bisa dari penelitian-penelitian orang lain. Ternyata dari hasil penelitian yang mereka temukan ternyata masih ada loh sekolah yang seperti ini gitu, atau masih ada hasil rata-rata nilai siswa yang di bawah KKM, banyaknya di bawah KKM misalnya. Itu bisa dijadikan referensi. Nah, ini inti masalah tuh mulai dari sini. Mulai dari sini tuh kita jelaskan masalah. Inti masalah mulai dari sini. Itu kan kita jelaskan ya, ternyata masih hasil belajar rendah itu gara-gara pembelajarannya itu masih ceramah misalnya, masih teacher center. Nah, itu yang membuat hasil belajar siswa itu jadi rendah. Oleh karena itu, tawarkanlah solusinya. Solusinya itu misalnya menawarkan model pembelajaran, kalau ini kan tadi TAI ya, model pembelajaran kooperatif TAI. Nah, sebutkanlah kelebihan TAI sehingga kalian mampu meningkatkan, atau sehingga si TAI ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Gitu. Jadi kelebihan TAI-nya apa sehingga nanti mampu meningkatkan hasil belajarnya. Dan di akhir kalian tuliskan simpulan. Biasanya simpulannya itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul gitu. Biasanya seperti itu. Sampai sini kebayang nggak? Coba Ibu lihat contohnya ya. Ini Ibu tampilkan contohnya. Ini contohnya deskripsi sih, tapi nggak apa-apa.
Nah, contohnya pendahuluan. Ini ada juga yang dari pendidikan adalah gitu. Terus nanti proses pembelajaran yang efektif merupakan salah satu faktor ketercapaian sebuah pembelajaran. Nah, ini kan masih teori ya, ternyata harus pembelajaran yang efektif sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, salah satunya, tapi proses pembelajaran yang berhasil tidak terlepas dari kemampuan. Nah, ini mulai mengarahkan ke masalah ya, kemampuan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran gitu. Nah, ini belajarnya di sini nih, belajar seringkali diartikan ini dalam proses belajar, ini masih teori nih. Nah, yang tadi bilang kalau dari pendidikan itu jadinya banyak ya umumnya. Kalau dari pembelajaran berarti kalian cuma dari sini. Di sini ya. Poin belajar, dalam proses belajar itu terlepas dari contohnya ini dia mau ke matematika ya. Jadi hubungkan ke mata pelajaran matematika. Nah, ternyata masih rendah kan tadi ini. Daya serap rata-rata siswa SD untuk mata pelajaran matematika sebesar 42%. Artinya ini masih rendah. Rendahnya prestasi belajar itu banyak faktor. Salah satunya metode belajar yang masih terpusat pada guru atau teacher oriented gitu. Nanti alasannya kenapa gitu. Nah, ini nih berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN ini bahwa si belajar matematika pada kelas ini menunjukkan rata-rata rendah. Siswa masih Nah, ini nih ya, rendahnya itu kenapa? Ini dijelaskan. Faktor-faktornya apa juga? Nah, contohnya biasanya guru hanya menggunakan metode ceramah gitu. Nah, ini bisa dijadikan permasalahan. Nah, baru tawarkan solusi kan? Menyikapi fenomena di atas, diperlukan suatu solusi untuk mengantisipasi hal demikian. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, kita bahaslah kooperatif yang kita tawarkan itu apa. Misalnya yang kita tawarkan TAI kan, salah satu tipenya TAI. Kita bahas TAI. TAI itu kelebihannya apa gitu ya, nanti sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Ini tentang TAI. Nanti di akhir baru kita simpulkan berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berkeyakinan bahwa model TAI ini dapat meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul ini. Udah selesai. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kebayang nggak kalian akan menyusun rumusan latar belakang masalah itu seperti apa gitu, biar nanti kalian juga kan akan menyusun ini. Setelah ini kalian usahakan semua yang kalian tulis itu hasil tulisan sendiri. Maksudnya kalaupun melihat dari yang lain itu diparafrase biar nanti turnitinnya itu tidak banyak ya. Sampai di sini bisa dipahami, bisa diikuti, atau ada yang mau ditanyakan dulu biar satu-satu kita beresin gitu. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ini diam itu artinya apa ya? Diam itu artinya ngerti enggak atau bingungnya apa? Gimana? Ini bertanya. Tapi sebenarnya udah kebayang sih, Bu. Udah kebayang mau nulis apa gitu ya? Iya. Cuman Ibu untuk SD-nya apa harus SD-nya iya, gimana Bu? SD-nya nggak harus di SD itu. Tapi lebih baik SD itu yang mau diteliti. Tapi kan kita sebenarnya belum tahu kan SD mana yang mau diteliti. Nggak apa-apa, kita tulis secara umum aja di sekolah dasar gitu. Nggak usah ditulis SD yang mau kita teliti juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalian punya gambaran kalau memang masalah itu terjadi di SD. Begitu, Anissa. Iya, baik. Oke. Ada lagi, Anissa? Nggak apa-apa, tanya. Sejauh ini cukup dulu, Bu. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke poin C. C itu identifikasi masalah. Silakan tuliskan poin C, lanjutkan tulis identifikasi masalah. Oke, sudah ya? Nah, identifikasi masalah seperti yang tadi Ibu bilang, ini tuh inti dari latar belakang masalah yang kita ambil tadi. Nah, latar belakang masalahnya, contohnya ini ya, identifikasi masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi seperti berikut. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Berarti yang tadi kan kita baca ya, kalau pembelajarannya itu masih teacher oriented ya. Nah, makanya tulis yang pertama pembelajaran berpusat pada guru. Terus yang kedua, guru belum ahli mengaplikasikan model-model pembelajaran. Tadi juga dia dituliskan kan di latar belakang ya. Terus model pembelajaran yang dua kan masih kurang variatif. Tadi disebutkan hanya ceramah, berarti kurang variatif. Siswa kurang aktif, tadi kan masih teacher center, berarti siswa tidak aktif dan kurang terlibat. Terus minimnya fasilitas alat peraga. Nah, ini juga tadi disebutkan gitu. Jadi ini inti-inti yang dituliskan di latar belakang masalah dituliskan kembali di sini. Bisa ya, identifikasi ya. Intinya tentang apa gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya tuliskan, ini boleh sih, mau ada batasan masalah boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, karena ini sifatnya opsional. Tapi kalau mau ada batasan masalah, boleh poin D-nya batasan masalah. Terus contoh batasannya itu, ini untuk memfokuskan masalah, maka memberikan batasan. Yang pertama, objek penelitiannya itu hanya diteliti di kelas 5 SD tahun ajaran ini. Materi pembelajaran yang diambil hanya pada operasi hitung pecahan ini. Model pembelajarannya hanya TAI dan konvensional. Sasaran penelitiannya hanya pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini juga kalau mau kalian tulis batasan boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau menurut kalian ini merasa perlu, boleh dituliskan. Gitu. Bisa? Dipahami? Oke. Ini harus Oke, kita lanjut dulu deh. Bentar ya. Ini rumusan masalah ya, poin selanjutnya rumusan masalah. Bentar ya. Oke, nah rumusan masalah silakan samakan aja dengan yang ini. Nanti kita akan bahas teknik analisis datanya ya. Jadi kalian yang pertama itu bagaimana gambaran prosesnya. Yang kedua apakah terdapat perbedaan hasil belajarnya. Nah mungkin modelnya kalian ganti dengan yang judul kalian ya. Contohnya Nabila kuasi eksperimen. Lupa. Atau Nada kuasa eksperimen? Nida, kok Nada sih? Nida. Iya, Bu. Judulnya apa? Judulnya pengaruh model brainwriting terhadap keterampilan menulis teks eksplanasi dengan media gambar pada siswa kelas 5. Boleh, berarti modelnya suara Ibu kok. Jadi modelnya diganti jadi model yang tadi Nida ya. Nanti yang lain juga sama. Yang kuning ini silakan kalian ganti dengan model masing-masing gitu. Ya, tapi untuk saat ini kita samain aja dulu rumusan masalahnya ini biar nanti Ibu jelaskan
kelebihan dari masing-masing rumusan masalah, dan kalau Ibu sarankan sih minimal 2 ini harus ada ya, tapi semuanya ditulis juga nggak apa-apa, biar nanti kita bahas saling melengkapinya itu sebelah apa, sebelah mana gitu. Silakan ditulis dulu ya. Ibu izin dulu sebentar, sambil kalian menulis dulu. Oke, sudah ya. Nah, yang pertama itu bagaimana gambaran proses pembelajaran itu kita uraikan pelaksanaan pembelajaran di kelas, kan nanti akan kita bandingkan ya kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, kita uraikan di poin pertama ini bagaimana proses pembelajarannya atau bagaimana pelaksanaan pembelajaran di 2 kelas tersebut. Untuk apa? Untuk nanti kan kita menganggap atau kita memprediksi kalau eksperimen itu lebih bagus daripada kontrol ya. Nah, ketika kita menghitung secara statistik itu lebih bagus, statistik itu kan bentuknya angka ya. Nah, kita perkuat lagi dengan proses pembelajaran yang kita uraikan di poin pertama ini. Jadi, untuk menguraikan bagaimana si TAI ini atau eksperimen ini lebih bagus daripada konvensional, kita uraikan dulu pelaksanaannya. Memang misalnya siswanya lebih aktif di kelas eksperimen misalnya, atau siswanya lebih merasa senang di kelas ini gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi nanti rujukan atau panduan dalam kalian merumuskan pembahasan gitu di hasil penelitian nanti. Nah, kalau yang nomor 1 ini bentuknya nanti deskriptif aja, jadi menguraikan proses pembelajarannya aja. Nah, yang eksperimen yang nomor yang pakai statistiknya itu yang nomor 2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar? Jadi nanti kita bandingkan pretest post-test antara 2 kelas yang kita bandingkan itu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nanti kita hitung secara statistik, nanti akan di bab 3 berarti ya, di metode penelitian nanti kita akan tuliskan uji statistik yang dipakainya itu apa. Misalnya ini pakai uji T gitu ya. Uji T itu seperti apa, dan nanti di sini hasilnya yaitu hasil statistik itu. Jadi kuantitatifnya mulai dari sini, kuantitatifnya. Nanti hipotesisnya dituliskan di bab 2-nya.
atau nanti ada hipotesis penelitian ya di poin-poin itu. Selanjutnya, apakah terdapat peningkatan? Nah, ini juga kuantitatif pakai rumus yang tadi Bu bilang. Nanti apakah terdapat peningkatan atau tidak ya dari kedua kelas tersebut gitu. Jadi dengan pembelajaran yang kita lakukan, apakah terdapat peningkatan hasil belajar atau tidak? Nah, itu dihitungnya nanti pakai normalitas gain atau end gain ternormalisasi nanti. Nanti ada rumusnya, nanti Ibu sampaikan juga rumusnya. Nah, kayak tadi misalnya Nida judulnya pengaruh pembelajaran gitu ya. Ini berarti kita harus cari seberapa besar pengaruhnya terhadap kemampuan yang kita teliti atau terhadap hasil belajar misalnya kalau ini. Nah, caranya kita hitung kuantitatif juga, nanti ada rumusnya, nanti rumusnya namanya rumus effect size gitu. Nah, itu juga akan kita cari. Jadi semua poin-poin ini tuh memang secara komprehensif menjawab dari judul yang kita ajukan. Jadi kalau Ibu sarankan sih 4 ini tuh kalian harus tuliskan gitu. Nanti biar sama-sama kita tuliskan caranya di teknik analisis data. Ketika kalian sudah merumuskan ini, terus nanti sampai ke teknik analisis datanya kalian udah bisa, pas penelitian Ibu yakin nggak akan bingung lagi. Pas nyusun bab 4 itu udah gampang gitu ya. Oke. Selanjutnya tujuan penelitian sama dengan yang tadi ya rumusan, cuman bedanya yang ini yang Ibu kuningin untuk mengetahui yang lainnya tuh sama persis dengan yang tadi ya. Jadi tinggal diganti aja. Bisa ya? Untuk mengetahui gambaran proses, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar gitu. Untuk mengetahui peningkatan, untuk mengetahui besar pengaruh gitu sama ya. Oke, manfaat penelitian ini kecil banget ya, tapi ini yang tadi ya manfaat teoritis. Misalnya secara teori penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang TAI. Manfaat praktis bagi siswa seperti apa, bagi guru, bagi sekolah, atau bagi pembaca boleh, bagi peneliti selanjutnya boleh, atau bagi bisa gitu ya. Apa penelitian kita itu berguna bagi siapa aja itu boleh ditulis di manfaat. Nah, definisi operasional ini minimal Ibu tuliskan 2 poin. Poin pertama itu variabel X-nya, variabel Y-nya poin kedua, minimal. Lebih dari ini boleh gitu. Boleh kayak tadi misalnya Nida ada medianya, nah medianya boleh ditulis media apa. Nah, itu untuk menjelaskan para pembaca kalau poin di judul itu artinya di sini. Jadi kita tuh menjelaskan judul kalau di sini ya. Jadi kan tidak semua orang baca judul TAI itu tahu TAI itu apa kan. Kita jelaskan TAI itu adalah model pembelajaran kooperatif yang pelaksanaannya melibatkan siswa secara heterogen 4-5 orang siswa gitu. Jadi dijelaskanlah di sini poin-poin penting di dalam judul yang memang itu sifatnya variabel yang harus kita jelaskan. Tapi kayak misalnya pengaruh penggunaan, di sini nggak usah pengaruh adalah nggak usah, gitu ya. Poin ininya aja yang dibahas. Nah, definisi operasional. Nah, udah terakhir kajian teorinya. Kajian teorinya minimal tuliskan model pembelajaran yang diambilnya itu apa. Ini nanti uraiannya ya. Uraian atau kutipan dan sebagainya gitu ya. Ini hasil belajar, misalnya ini karena tadi variabel X-nya TAI, variabel Y-nya hasil belajar ya, jadi ini uraian juga. Tambah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini penelitian yang sama dengan penelitian kita, misalnya sama-sama TAI boleh, misalnya, atau sama TAI untuk hasil belajar boleh. Terus sama-sama meneliti di kelas 5 SD tentang materi pecahan boleh, misalnya. Kalau ini kan tadi pecahan ya. Atau sama-sama pokoknya yang berkaitan dengan penelitian kita tuliskan di penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian orang lain kita ambil di penelitian terdahulu. Jadi untuk menguatkan kalau penelitian kita itu tidak kita sendiri sebenarnya ya, kita meneruskan orang lain dan kita mencobakan di kelas atau di sekolah yang kita ambil gitu. Begitu secara keseluruhan tugas yang akan kalian laksanakan dari poin A ini sampai poin HI berarti ya, sampai poin I kajian teori, kalian nanti upload di e-learning di pertemuan ke-10 ya. Nanti untuk pertemuan 11 nanti beda lagi tugasnya. Nanti ini pertemuan ke-10 e-learningnya belum ya. Udah Ibu. Ini ya.
Pertemuan. Ini sudah kelihatan e-learningnya di sini ya?